Ayo semuanya duduk, kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan kami percaya Tuhan Kau berikan anugerah-Mu untuk setiap kami boleh menikmati hari-hari kami Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau belajar firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama kami, sehingga Engkau saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, siapkan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap memulai ibadah hari ini, katakan amin. Sebelumnya kakak mau nanya, yang baptis Tuhan Yesus itu siapa ya? Yohanes membaptis. Ya. Oke, sekarang kita mau kenal siapa Yohanes Pembaptis ini lewat lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama. Kakak share screen ya. Yohanes. Kak Jojo, aku mau share screen ya. Apakah lagunya tentang Yohanes Pembaptis? Ya, bentar ya. Judulnya itu. Ada yang kelas 1. Oke, semuanya sambil berdiri ya. Ya. Ini keputar kan? Nyanyi sama-sama ya. Tampil di padang gurun gersang, seorang utusan Tuhan. Hidup miskin dan bersahaja, Yohanes namanya. Berseru lantang, wartakan pertobatan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Katakan jalan yang berkelok luruskan bagi Sang Raja Penyelamat yang datang. Kenakan Jumat sederhana hanya dari bulu unta. Hanya belalang, minum madu unta. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jalan yang berkelok luruskan bagi Sang Raja Penyelamat yang datang. Oke, semangat ya. Kita kenal lebih lagi Yohanes Pembaptis dari lagu ini. Dia di hulu sungai Yordan melakukan kenabian. Banyak orang datang padanya, sesali dosanya. Berseru lantang, wartakan pertobatan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Katakan jalan yang berkelok luruskan bagi Sang Raja
Nah, tadi itu kita sudah kenalan sama Yohanes Pembaptis. Yang mau tahu lebih lagi, nanti kita dengerin lewat firman hari ini. Nah, sekarang tadi kan Yohanes Pembaptis itu yang menyediakan jalan untuk Tuhan ya. Sekarang kita nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Siapa yang mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke. Kita masih berdiri ya. Oke. Suaranya Kak Judit putus-putus. Takutnya kedengaran ya. Kedengaran. Sambil berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yang mau jalan-jalan sama Serta Tuhan Yesus, kita nyanyi sama-sama. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, pokoknya dalam suka dan duka kita tetap jalan bersama Tuhan Yesus ya. Jalan-jalan lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Kita bersedia. setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini temanya padi. Iya. Silakan duduk semuanya. Oke. Mana wajah-wajah yang siap mendengarkan firman Tuhan? Nah. Oke, kalau gitu kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita nyanyi satu lagu lagi. Oke, semuanya. Bentar lagi ya musiknya. Kak. Maaf, videonya error. Error, bentar. Kita nyanyi lagu Yesus Kemuliaan-Mu. Bersama-sama ya, Yesus Kemuliaan. Yesus Kemuliaan.
dan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Sekali lagi ya. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Berkati hidupku. Ayo sama-sama kita bersyukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Kita sama-sama menyembah ini ya. Kita rendahkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Dirimu nyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Dirimu nyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Tuhan Yesus, kita mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Menyembah. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dan sama-sama Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih.
saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu, menyembah, mengucap syukur karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan membawakan firman, biarlah apa yang Engkau mau sampaikan untuk kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami bisa mengerti dan mempelajari setiap maksud dari firman yang akan Engkau sampaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman, seperti biasa di minggu pertama kita ada Bible Facts. Bible Fact kita sesuai tema kita hari ini. Jadi tema kita bukan padi merunduk ya. Jadi tema kita adalah Yohanes Pembaptis. Pasti juga udah dinyanyikan ya sama Kak Judi juga. temanya Ya. tentang game. Oke, kakak buka dulu Bible Fact untuk minggu ini. Perfect. Sudah kuduga. Oke, jadi kan Yohanes Pembaptis sama Yesus itu kan umurnya deket-deketan. Mereka juga sepupuan karena ibu mereka adalah bersaudara. Jadi memang kadang-kadang itu ya banyak orang nyamain Yesus sama Yohanes Pembaptis karena juga Yohanes Pembaptis juga pernah membaptis, Yesus juga membaptis, jadi banyak disama-samain ya karena umurnya juga dekat juga. Tapi Bible Fact kali ini kita akan bahas 5 perbedaan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Perbedaan yang mungkin nanti adik-adik bisa tambahkan nih mungkin 6, 7 atau 8 atau ini, tapi kakak hari ini kasih 5 dulu ya Bible Fact mengenai perbedaan antara Yohanes Pembaptis sama Yohanes Pembaptis. Kenapa? Ya, tadi dilihat ya. Oke, yang pertama, perbedaan yang pertama adalah cara dikandungnya. Nah, meskipun mereka berdua tuh pas dikandung tuh sama-sama dikabarkan oleh malaikat Gabriel, tapi tetap ada bedanya. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis ini dikandung secara alami karena adanya pernikahan antara Elisabet dan Zakaria, akhirnya Elisabet mengandung meskipun kehamilannya terjadi di usia lanjut atau udah tua. Jadi di gambar ini pernah ada kejadian memang Maria ketemu sama Elisabet. Mereka sama-sama lagi mengandung. Sedangkan kalau Yesus itu tidak alami, karena apa? Di sana belum terjadi pernikahan dan Tuhan itu langsung memilih Maria untuk mengandung bayi Yesus. Jadi itu bedanya ya, kalau Yohanes Pembaptis secara alami, kalau Yesus tidak alami karena memang Tuhan yang langsung memilih Maria untuk, "Hai Maria, kamu kandung bayi Tuhan Yesus." Kemudian yang kedua tuh garis keturunannya. Wah, ada 12 suku ya yang kita tahu di Israel. Kalau Yohanes Pembaptis kira-kira suku apa ya? Lewi. Tunggu. Ya, suku Lewi. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu adalah keturunan Imam Harun. Jadi itu ada di 1 Tawarik 24 ayat 10 sama Kak Martin, Iya. kenapa selalu dari mereka kenapa semua mereka adalah anaknya Yakub? Ya, karena memang dari Yakub kan ada 12 suku itu. Jadi semua dari Yakub. Ya kan? Jadi dari Yakub ada 12 suku, tapi di kedua ayat ini ada tertulis nama Abia. Abia itu Zakaria ayah Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu imam dari rombongan Abia. Jadi zamannya Harun tuh dibagi gitu loh, dibagi kelompok-kelompok, imamnya dibagi. Ada kelompok imam dari Abia dan Zakaria itu salah satu imamnya. Karena itu memang Yohanes Pembaptis dipercaya adalah suku Lewi, jadi suku yang melayani Tuhan. Kalau Yesus dipercaya dari suku mana? Yehuda. Nah, pinter. Yesus suku apa ya? Yehuda. Oh, Yehuda. Ya. Yehuda. Yesus tuh mengikuti garis keturunan ayahnya Yusuf, oleh karena Yusuf tuh keturunan Raja Daud. Maria juga Yehuda. Oke, maka Yesus sering disebut sebagai anak Daud, ya kan? Di mana-mana Yesus disebut anak Daud. Tadi aku pikir Tuhan Yesus itu yang Benyamin. Oh, bukan.
Jadi Tuhan Yesus itu sering disebut anak Daud karena itu dia memang berasal dari sukunya suku Yehuda. Itu bedanya garis keturunannya ya. Oke, yang ketiga, Bible fact yang ketiga. Dari kepribadiannya, wah gimana ya Yohanes Pembaptis sama Yesus ya. Nah, Yohanes Pembaptis itu diceritakan tuh senangnya hidupnya menyendiri di padang gurun. Tadi juga ada di lagunya ya. Terus dia tuh memang gak gampang bergaul sama orang lain, jadi agak-agak menjauhi orang lain. Cara berpakaiannya juga sederhana, cuma pakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya pun sederhana, istilahnya itu ditarak ya, nggak makan sembarangan. Dia cuma makan belalang sama Lalang sama minum madu hutan. yes. Sedangkan kalau Yesus diceritakan tuh masih bisa bergaul dengan siapapun. Tuhan Yesus tuh suka anak-anak, bisa ngomong sama orang dewasa, sama orang tua. Yesus tuh juga tipikal yang tidak membeda-bedakan. Bahkan Yesus pernah makan bersama juga sama pemungut cukai atau orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus makan sama pemungut cukai bukan untuk ikut-ikutan berdosa, tapi Tuhan Yesus pengen orang yang berdosa itu bertobat. Sama-sama mau ngajak orang bertobat, tapi tipikalnya Yohanes Pembaptis mungkin lebih, kalau sebutan sekarang itu lebih introvert ya, lebih diem, lebih menyendiri gitu kan. Kalau Yesus masih bisa bergaul, Yesus masih bisa bergaul. Oke, yang Tunggu. kenapa? Untuk gambarnya yang tulisannya Yesus itu bukankah itu cerita tentang 2 ikan dan 5 roti? Yes ya, jadi Yesus tuh masih banyak berhubungan sama orang gitu. Betul sekali. Oke, yang keempat ya, Bible fact yang keempat. Dari ia adalah siapa dia? Mereka berdua. Yohanes Pembaptis tetaplah adalah seorang nabi, seperti halnya Elia dan nabi lainnya. Ia memang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus adalah anak Allah, Mesias dan Tuhan kita ya. Jadi Mesias itu siapa? Mesias itu anak Allah. Oh, Jadi Yohanes Pembaptis itu tetap ya manusia nabi ya. Jadi manusia yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang nabi untuk memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kalau Yesus sendiri adalah anak Allah, Mesias dan Tuhan kita. Yang terakhir, Bible fact yang terakhir, yang kelima, fokus dalam melayaninya. Jadi yang pertama adalah Yohanes Pembaptis itu seperti nabi di Perjanjian Lama yang karya melayaninya itu masih dikhususkan untuk bangsa Israel. Jadi kalau Yohanes Pembaptis urusannya sama bangsa Israel, jadi dia ngasih tahu bangsa Israel untuk bertobat dan lain sebagainya. Sedangkan kalau Yesus yang kita tahu dia melanjutkan karya dari Perjanjian Lama. Jadi Yesus tidak merubah Perjanjian Lama ya, tapi Yesus melanjutkan karya Nabi Perjanjian Lama cuman untuk semua bangsa di dunia. Karena itu Yesus belum naik ke surga, Yesus ada amanat agung. Jadi kan semua bangsa itu muridku. Kemudian dilanjutkan oleh para rasul, kemudian ada gereja. Sampai sekarang kita kenal Tuhan Yesus ya karena ada para rasul dan Yesus yang istilahnya keselamatan itu untuk semua bangsa. Kalau zamannya Yohanes Pembaptis, keselamatan dan lain sebagainya, nabi-nabi lain itu hanya membahas untuk khusus bangsa Israel. Tapi bersyukur ya, akhirnya ada Yesus, ada para rasul, kita kenal gereja, kemudian sampai orang Indonesia kayak kita pun bisa percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Oke, itu 5 fact tentang Yohanes Pembaptis, bedanya sama Yesus. Terus kakak ada satu ayat Matius 11 ayat 11a, di sana dikatakan bahwa aku tuh Yesus yang ngomong ya, berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus itu memuji Yohanes Pembaptis. Yesus bilang bahwa setelah Yohanes Pembaptis lahir nih, ada yang dilahirkan perempuan-perempuan lain itu tidak pernah akan tampil yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus juga kasih apresiasi nih kenapa kepada Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis itu memang suatu tokoh yang benar-benar layak kita harus belajar daripadanya. Karena itu hari ini di Firman, nanti di breakout kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai Yohanes Pembaptis. Oke, jadi begitu Bible fact untuk minggu ini. share screen-nya hilang. Oke, Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini kita mau tahu tentang kisahnya Yohanes Pembaptis. Ingin tahu nggak kisahnya Yohanes Pembaptis? Yuk kita lihat yuk. Nah, dimulai dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini ibunya, ayahnya, ini Yohanes Pembaptis. Bagaimana sih kisah kelahiran Yohanes Pembaptis? Yuk kita lihat dulu videonya.
Bentar, kakak share dulu videonya. Oke. Kelihatan? Videonya lancar, Kak. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian.
Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oke. Sekarang kakak lanjutin lagi. Dari tadi, cerita tadi. Kisah kelahiran Yohanes tadi penuh dengan mujizat atau keajaiban. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Apa aja? Keajaiban. Oh, pacar ajaibnya gimana? Mujizat. Bagian apanya yang penuh keajaiban? Kok bisa ajaib? Kelahirannya. Iya, kelahirannya. Contohnya satu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Belum tahu. Nggak tahu. Tahu. Nah, ini. Bentar. Loh kok lihat video lah? Pas dia lahir, Kan. bapaknya Betul, bapaknya bisu. Ada lagi yang tahu nggak? Nih, disampaikan oleh malaikat kelahirannya. Yang lain apa lagi ya? lalu Zakaria tidak percaya. Betul, Zakaria tidak percaya, jadi bisu. Zakaria? Iya. Nama bapaknya tadi kan Zakaria. Nama ibunya Elizabeth. Nah, ini. Nah, tadi Elizabeth itu tidak bisa punya anak atau mandul. Nah, ini keajaibannya. Apa itu mandul? Mandul itu tidak bisa punya anak. Oh, tidak bisa punya anak. Aku pikir itu cucu. Bukan, itu tadi anaknya. Maka dari itu, nah, Zakaria dan Elizabeth tadi itu sudah tua, sudah lanjut umurnya. Pernah lihat nggak? Kalau nenek-nenek, biasanya kan bawanya cucu, ini bawanya anaknya. Nah, ini sudah tua, tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Meskipun mereka sudah tua, Tuhan tetap bisa kasih anak. Meskipun Elizabeth dikatakan tidak bisa punya anak atau mandul, tapi tetap bisa punya anak. Nah, ini tadi yang tadi dibilang Darlin, Zakaria menjadi bisu karena nggak percaya. Nggak mungkin loh, aku sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, kok bisa punya anak. Loh, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Apalagi ya? Nah, ini tadi. Malaikat menyuruhnya memberi nama Yohanes. Betul, malaikat menyuruhnya beri nama Yohanes. Akhirnya, waktu benar-benar terjadi, Yohanes lahir. Nah, ini keajaiban yang terjadi lagi. Zakaria bisa berbicara kembali. Zakaria bisa berbicara kembali. Betul, ini termasuk contoh-contoh kelahirannya penuh ajaib, penuh keajaiban. Oke. Kalau Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria, tapi kalau Yohanes Pembaptis dilahirkan dari seorang nenek-nenek bernama Elizabeth. Oke, sekarang pengen tahu nggak cerita lanjutannya? Pengen. Oke, yuk kita saksikan videonya. Iya. Yeay. Hore. Bentar. Kita buka lagi. KFV itu pakai filter.
Kak Iya. Evi lagi pakai filter. Kelihatan videonya? Sudah kelihatan. Nih, sekarang kisahnya Yohanes Pembaptis setelah lahir. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elizabeth. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Keren. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Oke, yuk kita bahas satu-satu yuk dari kisah Yohanes. Sekali lagi. Nah, tadi Yohanes tadi bertumbuh besar di padang gurun. Ada yang tahu nggak tadi makanannya apa tadi di padang gurun? Belalang dan madu hutan. Tunggu Kak Evi. Kak Evi. Iya. Kak Evi. Ya, kenapa Kalau Brian? makanannya belalang dan madu hutan dan pakaiannya itu adalah kulit.
Kulit unta. Kulit unta, lalu dia memakai ikat pinggang. Artinya selama ini Yohanes Pembaptis itu adalah Tarzan. Bukan, tapi dia pakai sederhana bajunya. Makanannya juga di sini. Nih, belalang dan madu hutan. Karena dia tinggalnya di padang gurun, di hutan sini. Nah, apa yang ditemui itu yang Kenapa ya dia dipakai, makan apa yang ditemui belalang? itu yang dimakan. Nah, Tapi nggak apa-apa Kak Yohanes, Kak. Nanti Tuh, kalau Yohanes. Yohanes disengat lebah ya apa? Oh, itu semuanya karena perlindungan Tuhan. Nah, karena Tuhan yang sudah menetapkan sampai firman Tuhan datang pada Yohanes. Nah, dia baru keluar dari padang gurun. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang kasih makan. Tuhan kita hebat kan? Nah, berikutnya. Nah, akhirnya yang dinanti-nanti firman Tuhan datang pada Yohanes di padang gurun. Ada yang tahu nggak tadi firmannya apa ya? Saya Ya, betul, Yesaya. Tapi ayatnya ayat 40 ayat 3. Yuk, dibuka yuk Alkitabnya yuk. Yang sudah ketemu boleh bantu baca. Oh, ayat. Oke. Saya mau cari. Saya cari Matius. Dan ketemu Yesaya 40 ayat 3. Oliver. Oliver, ya oke Oliver, dibaca Oliver. Bentar, Kak. Darlene ketemu. Oh, Darlene, oke Darlene. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Oke, makasih Oliver. Dari nanti selanjutnya ya. Nah, ini pesannya Tuhan. Ada suara yang berseru-seru. Dibaca sama-sama yuk. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jalan raya bagi Allah kita. Kak Evi, sudah ketemu. Sudah ketemu. Betul, hebat. Sudah ketemu. Oke, Joel. Yuk. Jadi, jadi firman Tuhannya di padang gurun ini isinya. Nah, seperti tadi yang dinubuatkan oleh ayahnya Yohanes Pembaptis. Dia tadi bilang bahwa Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Berarti Yohanes Pembaptis akan muncul duluan sebelum Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia keluar dari padang gurun. Terus dia membaptis orang-orang. Ada yang pernah tahu nggak? Membaptis itu seperti apa sih? Dimandikan. Rendam. Diurapi ya. Ditenggelamkan. Diurapi. Bukan kalau diurapi gambarnya. Ya, dibaptis itu ditenggelamkan dalam air ini seperti ini. Nah, maksudnya dibaptis itu supaya orang-orang bertobat, membersihkan diri dari dosanya. Gimana sih Kak ayatnya? Yuk di Lukas 1 ayat 16. Luk, mana Luk? Oliver, Kak. Oliver sudah, yang lain. Yuk, tadi yang belum tadi siapa? Joel sudah ketemu. Joel. Kak. Kak, ayat berapa? Tiara sudah ketemu.
Ya, Joel duluan ya tadi ya. Selanjutnya nanti pakai itu ya, raise hand up ya, supaya kakaknya tahu mana yang duluan. Oke, silakan dibaca, Joel. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik pada Tuhan Allah mereka. Oke, terima kasih Joel. Betul. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, ini dengan dibaptis artinya mereka bertobat, membuang semua dosanya, berbalik sama Tuhan. Ini dibaptis ini cuma sebagai simbol bahwa dia bertobat, ditenggelamkan di dalam air ini. Nah, selanjutnya di Lukas 3 ayat 3. Darlin, Kak. Tenang. Berisik Joel tadi telinganya. sudah, Oliver sudah, yang belum. Oke, Darlin. Tiara. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Oke, makasih Darlin. Selanjutnya nanti Kiara ya. Oke. Nih, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan nih, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang-orang datang pada Yohanes untuk bertobat. Nah, selain itu, Yohanes juga mengabarkan tentang Yesus, karena dia adalah sebagai pembuka jalan untuk Tuhan Yesus. Gimana sih Kak ayatnya? Di Lukas 3 ayat 16. Oke, Kiara tadi yang belum ya. Kamu Kiara. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, makasih Kiara. Nah, ini. Akhirnya Yohanes menjawab dan berkata pada orang itu. Yuk, dibaca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, makasih. Aku ini yang maksudnya Yohanes Pembaptis. Sedangkan ia ini Tuhan Yesus nih. Yohanes mengakui bahwa nanti akan datang yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Yohanes membuka tali kasutnya pun itu enggak layak ini. Tali kasut ini, tali sandal, tali sepatu. Nah, kalau tadi Yohanes cuma membaptis dengan air, tapi nanti Tuhan Yesus itu membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, selanjutnya apa, Kak? Nah, dari kisah Yohanes tadi. Dan apa sih yang bisa kita pelajari? Ada yang tahu nggak? Kita belajar dari Yohanes Pembaptis kisahnya tadi. Apa yang bisa kita pelajari? Apa? Contoh apa yang bisa, sifat apa yang bisa kita ambil dari Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu nggak? Bertobat. Bertobat. Sifat yang bisa diteladani apa ya dari Yohanes ya? Makan belalang dan meminum padutan. Itu kan makanan dan minumnya, tapi sifatnya yang bisa diteladani apa ya? Tahu nggak? Pembelaannya. Oke, yuk kita cari tahu yuk.
Pembelaannya kepada Tuhan. Nih, betul. Tadi itu. Yang pertama, Yohanes Pembaptis itu rendah hati. Nah, kok bisa Kak rendah hati? Nah, yuk kita lihat satu-satu yuk. Nah, ini dia. Jadi meskipun Yohanes itu orang yang memiliki peran penting dalam kehadiran Tuhan Yesus, dia sebagai pembuka jalan sebelum Tuhan Yesus. Dia yang orang-orang yang jauh, jangan-jangan dia itu yang Tuhan, jangan-jangan Yohanes itu yang Mesias. Bukan. Tapi Yohanes nggak mau ngambil keuntungan dari itu semuanya. Dia adalah seorang yang mempunyai kerendahan hati yang tinggi. Bahwa ia menyadari bahwa dia hanya seorang utusan. Nah, utusan berarti dia bukan Tuhan yang dimaksud. Dia hanya utusan untuk membuat jalan, membuka jalan dulu sebelum Tuhan Yesus. Ayatnya di mana sih, Kak? Yuk, kita cari tahu yuk. Bentar. Ayatnya nih. Di Yohanes 3 ayat 30. Yuk, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia mengatakan Yesus, dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Oke, thank you. Nah, berarti iya ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus semakin besar, dikenal banyak orang. Tetapi ini maksudnya Yohanes Pembaptis. Aku harus semakin kecil. Yohanes Pembaptis harus semakin kecil, semakin nggak dikenal orang. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi yang berkata-kata. Itu gimana, Brian? Di Yohanes 3 ayat 31. Termasuk pada bumi yuk, dan kakak lanjutin dulu ya. Oke. Pernah tahu nggak adik-adik? Misalnya, aku itu dikasih talenta, aku bisa nyanyi. Aku bisa pinter nyanyi ke aku, Kak. Bahkan aku menang lomba-lomba. Ada nggak yang pernah gitu dikasih talenta luar biasa sama Tuhan? Ada yang punya talenta luar biasa sama Tuhan? Dikasih talenta luar biasa dari Tuhan. Oke, Kathleen. Kathleen dikasih talenta apa, Kathleen? Menggambar. Oh, menggambar. Ini aja, Terus kalau Darlene, dikasih talenta apa sama Tuhan? Musik, menyanyi, sama masak. Oh, sama masak. Oh, pinter masak, hebat. Oke, nah seperti itu. Nah, boleh nggak terus kita bilang begini? Aku itu pinter nyanyi. Sudah, nggak ada orang-orang yang lebih pinter nyanyi daripada aku. Sudah, aku yang paling top itu loh semuanya. Bekat aku. Aku yang latihan tiap hari. Lupa sama Tuhan. Nah, itu rendah hati atau enggak? Tidak. Sombong. Itu sombong. Hati, iri hati. Ntar diambil talentanya, kapok. Betul. Nah, itu sombong. Rendah hati itu berarti tidak sombong. Nah, kalau kita misalnya tadi dikasih talenta, bisa nyanyi, bisa main musik, kita mau berikan semuanya untuk Tuhan, memuji Tuhan, main musik untuk Tuhan. Nah, ini tadi kakak lanjutin. Jadi, sosok rendah hati Yohanes harus jadi contoh buat kita semua. Kenapa? Karena semua yang dilakukan dalam hidupnya Yohanes Pembaptis itu merupakan misi dari Tuhan. Nah, Tuhan kasih misi pada Yohanes. Kamu harus buat jalan untuk Tuhan. Nah, tadi. Dan dia benar-benar melakukannya, bukan untuk dirinya. Dia nggak ambil keuntungan, tapi dia benar-benar melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus yang akan datang yang lebih berkuasa dari dia. Jadi kita tidak boleh sombong, kita belajar dari Yohanes, kita mau belajar rendah hati, tetap rendah hati, tidak sombong. Itu sepertinya gambar background tadi yang dijelasin oleh Kak Sherly. Padi kalau semakin menguning, semakin tua, semakin siap untuk dituai, maka itu semakin menunduk, semakin rendah hati. Nah, sama.
Kita juga kalau dikasih talenta Tuhan, main musik, nyanyi, banyak talenta yang kita punya, kita juga semakin rendah hati, nggak sombong, nggak mengandalkan diri sendiri, tapi kita mau memberikannya untuk Tuhan Yesus. Siapa yang mau memberikan talentanya buat Tuhan Yesus? Oke, thank you. Yuk selanjutnya, apa sih yang kita pelajari dari Yohanes? Nah, ini berikutnya. Yuk dibaca yuk. Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kok bisa, Kak? Dari mana, Kak? Kok tahu, Kak? Oke, kita lihat ya. Nah, ini. Yohanes Pembaptis itu dia memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus yang sangat besar. Buktinya apa, Kak? Buktinya. Nah, ketika ia mulai pelayanan, itu dia belum bertemu sama Tuhan Yesus, dia tinggalnya di padang gurun, dia nggak pernah bertemu orang-orang, dia kan nggak pernah bertemu Tuhan Yesus, nggak tahu, tapi dia percaya, dia memiliki iman percaya bahwa ada seorang yang lebih berkuasa dari dia yang akan datang setelah dia. Nah ini, namun ia percaya bahwa Mesias akan datang dengan segala kuasanya. Di mana sih Kak ayatnya? Nah, ini tadi yang kita baca sama-sama tadi. Yuk kita baca lagi yuk. Di Lukas 3 ayat 16. 1, 2, 3. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dengan maksud yang tidak layak, tetapi ia akan membaptis kamu dari Roh Kudus dengan api. Oke, thank you. Nah, nih buktinya ini. Yohanes percaya bahwa akan ada orang yang lebih berkuasa, Tuhan Yesus yang lebih berkuasa ini. Yohanes membuka tali kasutnya pun nggak layak dia. Nah, Tuhan Yesus nanti akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, kita belajar dari Yohanes, kita mau memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Siapa yang mau memiliki iman percaya seperti Yohanes Pembaptis, percaya sepenuhnya. Nah, betul. Kalau kita mau memiliki iman yang percaya pada Tuhan Yesus, nah jangan lupa kita tiap hari juga terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, berdoa tiap hari, membaca Alkitab tiap hari, melakukan firman Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan kakak nih. Ada yang tahu nggak bedanya rendah hati sama rendah diri? Rendah hati itu tidak sombong. Iya, kalau rendah hati tidak sombong. Kalau rendah diri? Apa? Rendah diri ya menenangkan. Minder nih. Ya tenang. Minder, betul. Nah, kalau rendah hati itu tidak sombong. Tapi kalau rendah diri itu minder. Kalau disuruh, ayo kamu yang doa ya, nggak mau takut. Nah itu minder, rendah diri, nggak boleh seperti itu. Kita harus memiliki sifat yang rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri. Nah nanti waktu seperti biasanya pelayanan minggu ketiga, nah itu adik-adik yang diberi kesempatan untuk melayani, adik-adik harus punya rendah hati dan tidak rendah diri. Kita mau memberikan yang terbaik semua talenta kita untuk Tuhan Yesus. Oke, setuju adik-adik? Setuju. Kasih jempol yuk yang setuju. Oke, sekarang ayat hafalan kita hari ini. Kak, di mana sih Kak ayatnya yang kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus? Nih ayatnya di sini. Amsal 3 ayat 5. Yuk kita cari dulu di Alkitab kita masing-masing. Setelah kita ketemu, kita sama-sama baca. Kita sama-sama hafalin. Sudah ketemu, Kak. Sudah ketemu? Yang lain sudah ketemu? Ya. Yuk kita baca yuk. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Oke, thank you Oliver. Yuk kita baca sama-sama yuk. Sebelum kakak buka di sini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan janganlah bersandar. Oke, nah kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri, pada pikirannya sendiri, itu berarti orang yang sombong, tidak rendah hati. Oke, pernah dengar lagu ini enggak? Kalau pernah dengar lagu ini, kita nyanyi sama-sama ya, tentang ayat ini ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Siapa yang tahu lagu itu? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Boleh di-unmute. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, hafal sudah ayatnya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, berarti kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita nggak mau berjalan pada pengertian kita sendiri ya. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Sebentar lagi selesai atau belum? Ya, sebentar lagi selesai. Oke. Thank you. Yuk kita tutup dalam doa. Sebentar lagi. Kita game sama Kak Riana. Oke, kita doa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Yuk, semuanya kameranya dinyalakan. Kakak mau lihat semuanya sudah sikap doa belum? Kita mau hormati Tuhan Yesus. Yuk. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa. Yang berdoa siapa? Kakak yang berdoa. Yuk. Tutup mata, lipat tangan. Yang lain ikutin ya. Saya ikutin ya. Yuk. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami mau terus rendah hati dan percaya segenap hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you.